Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat, masih bersama Salwin Channel. Kali ini kita mengikuti kegiatan kunjungan penggalian ilmu pengetahuan di Candi Muaro Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dalam rangka realisasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 bidang kearifan lokal. Kegiatan ini akan dipandu oleh guru sejarah SMA Negeri Tirtas Haji Abdurrahman Sayuti Jambi, Bapak Muhammad Ilham SPD Imhum. Baik, seluruh narasi dalam video ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ilham secara live. Oke, kita ikuti liputan selanjutnya tentunya bersama Salwin Channel. Universitas Nalanda. Ini diploma. Jadi kamu tuh kalau tamat dari sini ada yang D1 sama D3. Ya. Oke, selamat pagi pemirsa semuanya. Sekarang kita sudah sampai di parkiran Candi Muaro Jambi. Sekarang ini lagi proses pembagian kelompok untuk nanti mereka akan melakukan observasi di dalam atau di bagian dalam candi itu. Setiap kelompok masing-masing diwakili oleh satu orang, dan setiap kelas itu ada 5 nanti perwakilan kelompoknya untuk mendiskusikan bahan-bahan apa saja yang nanti mau mereka tuliskan di form yang telah disediakan oleh sekolah. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Nah, dalam kegiatan kearifan lokal ini, siswa dan siswi SMA Negeri Titian Teras diajak untuk melihat berbagai macam tinggalan di Kompleks Percandian Muaro Jambi. Nah, dalam sejarahnya memang nama Jambi ini telah bergaung di dunia internasional. Jadi kita menemukan istilah Jambi itu di dalam berita dinasti Tang pada tahun 644-645. Nah, di catatan dinasti Tang itulah Jambi pada saat itu disebut dengan Chanpei. Chanpei dalam bahasa Cinanya itu. Nah, inilah pertama kali nama Jambi itu tercatat dalam berita dinasti Tang. Setelah dari situ maka pada tahun 674 datanglah seorang pendeta yang bernama Itsing yang melakukan perjalanan ke wilayah Sumatera. Ternyata berdasarkan dari hasil tinjauan Itsing ke wilayah Jambi, khususnya di wilayah Komplek Percandian Muaro Jambi, ternyata Komplek Percandian Muaro Jambi pada saat itu masuk ke dalam wilayah kekuasaan atau kerajaan Melayu Jambi. Waktu itu komplek ini menurut Itsing belum dikuasai oleh kerajaan atau kedatuan Sriwijaya. Nah, pada saat Itsing datang lagi ke Jambi itu pada tahun 687, untuk 17 tahun kemudian pada saat dia datang, ternyata Kompleks Percandian Muaro Jambi itu telah berada di bawah kekuasaan kedatuan Sriwijaya. Nah, jadi ternyata banyak sekali candi-candi yang dibangun di wilayah ini dengan perluasan-perluasan yang dilakukan oleh kerajaan Sriwijaya. Jadi kalau kita lihat, apa sih buktinya kerajaan Sriwijaya itu telah berhasil menguasai Jambi? Buktinya di mana? Nah, mungkin nanti suatu saat kita akan membahas salah satu bukti kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai kerajaan Melayu Jambi ini. Itu didapatkan informasi dari prasasti prasasti apa ya? Saya lupa tuh yang ditemukan di prasasti Karangbirahi yang ditemukan di Kabupaten Merangin
Karangbirahi apa ya namanya? Lupa saya. Nah, kalau tidak salah ya. Nah, prasasti ini berisi tentang sumpah. Sumpah dari penguasa Sriwijaya apabila penduduk di situ tidak mau taat terhadap penguasa Sriwijaya, maka siapapun yang terlibat dalam pemberontakan itu dia akan terkena kutukan raja. Nah, di dalam prasasti Karangbirahi ini juga diisi atau dituliskan tentang jabatan-jabatan yang pada saat itu ada di kerajaan. Nah, jadi ada kemungkinan memang masyarakat yang tinggal di wilayah Merangin, kemudian Sungai Penuh, setelah itu Kerinci sekarang, bisa jadi kemungkinan besar mereka penduduk di wilayah ini melakukan pemberontakan dan tidak mau tunduk terhadap kekuasaan Kedatuan Sriwijaya. Nah, sehingga akhirnya wilayah ini berhasillah dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Nah, kalau kita lihat tinggalan di beberapa tempat di Candi Muaro Jambi ini, memang kita akan banyak menemukan berbagai macam candi di dalamnya. Misal, Candi Gumpung. Setelah itu ada Candi Tinggi. Kemudian ada Candi Teluk 1 dan 2. Nah, kemudian tempat observasi anak yang kita lihat di sini ini disebut sebagai Candi Astano. Nah, Candi Astano sebagai tempat penelitian, jika kita lihat di sini anak-anak murid sedang melakukan observasi lingkungan dan juga menuliskan laporan-laporannya. Di situ memang tertulis bahwasanya Candi Astano ini berfungsi sebagai tempat pemakaman kalau kita lihat dari informasi yang tertera di situ. Tapi saya mempunyai teori tersendiri bahwasanya tidak mungkin Candi Astano ini digunakan sebagai tempat penyimpanan abu raja atau penguasa pada saat itu. Nah, memang iya bahwasanya menurut penelitian yang dilakukan oleh Stinger pada saat itu, bahwasanya ada kemungkinan memang di abad ke-11 bahwasanya Sriwijaya itu telah memindahkan ibu kotanya itu dari Palembang ke Candi Muaro Jambi ini. Nah, tapi pertanyaan, apakah mungkin bahwasanya pada saat penguasa Palembang itu memindahkan ibu kota, kemudian dia meninggal, abu jasadnya itu dimakamkan atau ditaruh di dalam Candi Astano. Nah, sebenarnya kalau dalam teori saya ini, saya berpendapat bahwasanya ada kemungkinan fungsi candi yang ada di Muaro Jambi ini itu tidak sebagai tempat pemakaman, karena biasanya candi-candi yang digunakan sebagai tempat pemakaman itu beraliran Hindu semua. Misal dari candi-candi yang dihasilkan oleh semua raja-raja Majapahit. Jadi raja-raja Majapahit mereka dikremasi, abunya disimpan, kemudian dijadikan candi sebagai tempat menyimpan abu jenazah itu. Nah, kalau dalam agama Buddha itu menurut saya, berdasarkan teori saya, tidak seperti itu. Jadi saya tidak sependapat dengan informasi yang terdapat di Candi Astano ini tadi. Nah, kan kalau kita lihat, jadi Candi Astano ini merupakan jenis candi yang pada saat itu Kerajaan Sriwijaya menganut aliran Buddha Mahayana. Mahayana itu dalam bahasa Indonesianya namanya kendaraan besar. Nah, seperti apa itu? Jadi gini, di Mahayana itu seperti ini analoginya. Jadi kalau seandainya saya mau masuk dalam surga, itu dalam ajaran Mahayana, saya mesti mengajak orang lain juga untuk masuk surga. Jadi bukan saya sendiri seperti itu. Jadi ajaran ini mengajak orang lain itu masuk ke dalam ajaran Buddha yang tujuannya itu sama-sama untuk mencapai nirwana. Nah, itu. Ya. Nah, jadi kalau kita setelah kita cross check di sini, memang bangunan asli Candi Astano ini itu ada di bagian tengah. Jadi dari abad 11 perluasan Candi Muaro Jambi ini itu sampai dengan abad ke-13 dan akhir atau awal abad ke-14 masih berkembang. Nah, setelah abad ke-14 masyarakat Indonesia sudah tidak lagi banyak
menganut agama Hindu-Buddha, sudah ditinggalkan, dan inilah mulai masa peralihan ke zaman Islam. Nah, jadi harapan anak-anak melakukan penelitian ini, yang pertama mereka mampu memperkaya informasi tentang materi yang kurang yang didapatkan di dalam kelas, itu manfaatnya salah satu. Nah, yang kedua, mereka melihat langsung bagaimana bentuk atau real nyata dari bangunan-bangunan yang ada di Candi Muaro Jambi ini, dan sangat bertolak belakang dengan apa yang dilihat di Pulau Jawa. Nah, itu. Jadi kemudian yang ketiga, mereka mampu menuliskan dari hasil pengamatannya itu sesuai dengan bahasa mereka masing-masing dengan kelompoknya. Jadi banyak sekali memang ilmu yang bermanfaat di sini. Mereka dapat melihat lingkungan, mereka dapat melihat kekayaan alam, mereka dapat melihat tinggalan sejarah, mereka dapat melihat ada sisi ekonomi juga di situ, dan mereka banyak belajar dari pengalaman P5 ini. Itulah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik penonton sekalian, demikian pemaparan hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 yang bertemakan kearifan lokal yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Ilham SPDM Hum, guru sejarah SMA Negeri di Tentras Jambi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Siapa kita? Luar biasa!